Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mar Mustafa. Pada video kali ini saya ingin mengerjakan tugas pada mata kuliah Cloud Computing 2, yaitu pada lab arsitektur ya. Jadi di sini kita akan mengerjakan lab arsitektur pada mata kuliah Cloud Computing 2, yang dimana kita akan mengerjakan pada modul 11, yaitu Good Lab Automating Infrastructure with AWS Cloud Formation. Oke, di sini langkah pertama kita men-startkan dulu labnya. Sudah start ya, sudah hijau dan sudah masuk ke menu konsol ya, menu konsol AWS-nya. Kemudian di sini kita akan mengerjakan tugas lab lebih kurangnya 20 menit ya untuk durasinya. 20 menit ke depan kita akan mengerjakan tugasnya. Oke. Di sini saya ingin sudah merangkumnya ya. Di ChatGPT ini saya sudah merangkumnya. Jadi pada lab praktikum ini kita akan membahas penerapan AWS Cloud Formation untuk melakukan otomatisasi deployment infrastruktur secara terstruktur, konsisten, dan terdokumentasi. Dalam praktikum ini infrastruktur AWS didefinisikan menggunakan template berbasis YAML. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasikan, di sini sudah ada template-nya ya, sudah ada template ya, yang akan kita install di sini, sudah ada template-nya. Kemudian setelah itu, praktikum ini dilakukan dengan pendekatan layer infrastruktur, yaitu memisahkan antara network VPC dan application layer EC2. Selain itu, praktikum ini juga mencakup proses update stack. Jadi kita akan melakukan proses update ya. Dari file ini nanti, lab network YAML ini, yang isinya ada YAML, network.yaml ini akan kita update ya. Kemudian mengeksplorasi template menggunakan AWS Cloud Formation Designer, serta penghapusan stack dengan deletion policy untuk mempertahankan resource penting seperti snapshot EBS, seperti itu. Jadi tujuannya yang pertama kita akan memahami konsep infrastruktur AS Code atau IaaC menggunakan AWS Cloud Formation, melakukan deployment, kemudian melakukan deployment pada network layer, application layer, serta menggunakan output dan export value. Yang terakhir kita melakukan update dan mengeksplorasi serta memvisualisasikan template, seperti itu ya. Dan yang terakhir kita akan menghapus dan menggunakan deletion policy atau snapshot, seperti itu. Langsung saja masuk ke labnya. Jadi pada lab ini kita langsung saja tes pertama, yaitu deploying network layer. Jadi di sini yang akan kita gunakan yaitu network Amazon, kemudian database dan application ya. Di sini open the context strip menu for developing link and download. Di sini kita mendownload dulu file YAML ya, yang sudah di-download ya, file YAML ini ya. Kemudian setelah itu sudah editor AWS melalui console users for pilih Cloud Formation. Nah di sini kita masuk ke menu Cloud Formation ya, ke layanan Cloud Formation. Kemudian di sini kita akan mencoba membuat stack ya, seperti itu. Sini kita coba buat ya. Stack standar ya. Kemudian setelah itu standar dan konfigurasi di setting. Step pertama klik stack ya. Klik stack, kemudian template ready. Upload template ini ya. Kemudian setelah itu template search upload template, post file and then post import. Nah, setelah kita masuk ke untuk prepare template sudah ready ya. Cost
existing template. Jadi kita sudah mempunyai template yang sudah saya download tadi ya, ini ya. Kemudian untuk temperatur source ini kita pilih upload ya, upload the template seperti itu. Kemudian kita coba post file, kita upload ya, kita upload tab ini ya, tab YAML ini, diproses. Kemudian setelah itu next ya, next. Kemudian kita akan mengkonfigurasikan step kedua itu spesifikasi stacknya. Kita beri nama sesuai lab aja ya, yaitu lab network. Kita copy saja network ya. Kemudian setelah itu untuk post next ya, di sini kita cukup menginput nama saja. Kemudian next. Setelah itu step 3 itu konfigurasi stack option. Kita add new tag. Kemudian kita beri nama application ya, application. Untuk value-nya kita beri nama inventory ya. Oke. Inventory. Kemudian setelah itu next ya. Next saja. Untuk review ini sudah, review ini dan submit ya. Submit. Oke, lagi proses ya. Create. Lagi proses. Kita refresh lagi. Nah, lagi proses progress ya, lagi progress. Kemudian kita masuk ke stack info tab, statusnya create complete ya. Source refresh. Nah, kita refresh yuk, coba kita refresh sampai dengan complete ya. Sampai dengan completed atau complete ya. Masih progress. Oke, kita lanjut saja ke task kedua. Output tab. Nah, di sini refresh cost event and browser to event. Sebelah sini cost the output ya. Jadi sini masih outputnya masih kosong ya. Nah, sudah complete ya. Outputnya udah ada ya. Ini untuk yang public subnet ini. Kemudian setelah itu public subnet bottom. Coba kita submit dulu ya, apakah sudah ada progress. Yes dulu. Touch dulu ya. Sudah konfigurasinya sudah, saat ini dengan statusnya resource subnet event output memiliki exportnya yang menggunakan lain. Oke, sudah kelar ya. Coba refresh. Karena sebelumnya saya sudah mengerjakan, cuman belum take video ya. Jadi status nilai tadi sudah 20. Oke. Lanjut lagi, kita masuk labnya. Kita submit ulang. Ini sudah berhasil ya, maksudnya sudah berhasil. Sebelumnya saya sudah melakukan praktikum untuk pembuatan laporan praktikumnya. Dan ini saya coba untuk tutorial menggunakan metode hands-on ya, seperti itu.
Oke, sembari menunggu kita masuk ke task kedua. Task kedua ya. Masuk ke task kedua, deploying an application layer. Nah, di sini kita jika pada template pertama itu yang network, lab network, di sini kita yang lab application ya. Jadi di sini kita akan mendeploy sama seperti yang pertama tadi, mendeploy application layer-nya ya, seperti itu. Mendeploy application layer agar bisa diakses ya, seperti itu. Kita atau saya download terlebih dahulu. Download sudah berhasil, kemudian from the top core script stack. Nah, kita mencoba untuk membuat stack lagi ya, standar. Oke, standar dan konfigurasi setting ke pertama, template ready sama seperti tadi ya. Upload, kita upload file yang telah kita download. Oke, kemudian kita next. Setelah itu stack name ini untuk spesifikasinya kita beri nama lab application. Kemudian networknya ini untuk node network yang ini sama ya, lab network sudah default ya. Kita next. Kemudian setelah itu konfigurasi stack option. Sini sama, kita beri tag ya, add new tag, kita copy saja application. Kemudian untuk value-nya itu inventory ya, untuk value-nya inventory. Kemudian setelah itu next ya, next saja. Masuk ke review, sudah. Kayaknya benar, inventory application, dan kita coba submit ya. Oke, proses ya, kita refresh terlebih dahulu. Ini ya, masih progress. Kemudian masuk ke task ini berapa ini? Output tag, copy URL. Ya. Untuk yang kedua ini, yang untuk application ini, kita akan mencoba mengakses sebuah URL yang dihasilkan dari output ya, output stack application ini ya. Kita tunggu hingga selesai, hingga completed ya. Ini masih progress ya. Kemudian kita coba akses ya, seperti itu. Oke, kita refresh lagi biar komplit ya. Jadi untuk task application ini, nah ini ya, coba kita akses, kita copy saja, kita coba apakah bisa kita akses. Oke, berhasil ya untuk untuk aplikasi berjalan ya, untuk aplikasi khususnya untuk stack lab application ini sudah berjalan, sudah bisa kita akses. Kemudian masuk ke task berikutnya, yaitu update ya. Kita akan mencoba mengupdate stack. Jadi AWS Cloud Migration harus update stack. Ya, management console,
Kita masuk ke layanan EC2. Sini kita coba masuk ke layanan EC2. Kemudian in the left navigation pane in the network dan security section, kita pilih security group ya. Coba lihat security group. Kita coba lihat security groupnya. Security group mana ya, ini ya, security group. Kemudian pilih lab application. Security group. Application web server ya. Oh iya, server. Kemudian pilih inbound role ya. Kita cek inbound role-nya. Role tab currently online role security. Di sini untuk role-nya itu HTTP traffic. Oke. HTTP. Sudah benar ya. Coba kita cek di download, jadi update ini. Ada yang oke. Jadi sini dipastikan inbound-nya itu hanya HTTP ya, untuk tipe HTTP untuk protokol TCP dan portnya itu 80. Jadi sesuai ya. HTTP traffic ini ya. Kemudian from the service menu that's cost permission. Jadi setelah kita pastikan apakah port dan trafficnya ini sudah sesuai, kita kembali lagi masuk ke CloudFormation untuk melakukan proses update ya, update stack seperti itu. Masuk ke CloudFormation. Kemudian kita coba install atau download ya, download filenya untuk file update-nya seperti itu ya. Ya. Kemudian dari stack list AWS CloudFormation Console pilih application. Jadi dari stack yang telah kita buat pada AWS CloudFormation Console, pilih lab application ya, lab application. Kemudian update stack ya. Setelah itu update. The replacing current template. Kemudian oke ini ya. Jadi kita akan mencoba mengupdate template-nya ya pada lab application. Seperti itu. Ini sudah ada lab application 2. Kita coba update ya. Kita coba update, setelah itu next ya. Kita cuma merubah filenya doang. Sampai upload ke file yang 2, review application, change set. Oke. Untuk web server, web to replace IP replacement files. Oke, di sini tidak ada perubahan, cuma file doang, cuma file saja yang kita ubah. Masih sama ya. Masih sama. Kemudian kita masih proses ya. Ini ya, AWS EC2 security group untuk replacement-nya usahakan false ya. Sudah benar ya. Kemudian kita submit untuk proses update ya. Masih progress. Refresh saja. Kemudian kita refresh.
Oke, ini harusnya grade-nya kita refresh. Sudah berhasil ya. Coba kita submit ulang. Kita coba submit ulang apakah sudah ada progres, karena ini masih menginput nilai yang lama ya, skor yang lama. Seperti itu. Oke, proses report 15 ya, berhasil ya. Jadi saya sudah berhasil melakukan 3 konfigurasi pada 3 task seperti mendeploy, network stack, mendeploy application, serta mengupdate. Nah, pada saat ini kita akan mencoba menghapus ya, mencoba menghapusnya seperti itu. Masuk ke task keempat. Oke, ini sudah, task 3 sudah, kemudian masuk ke ini sudah. Oke, masuk ke task 4 yaitu mengexploring template with AWS Cloud Formation Designer ya. Jadi kita pilih from the service menu cost, kita masuk ke masih di Cloud Formation, kita pilih infrastruktur composer ya, kemudian kita cari desainer, untuk AWS yang sekarang untuk menu desainernya tidak ada ya, jadi dirubah menjadi menu infrastruktur komposer ya, seperti itu. Kemudian menu dan template file ya, kita pilih yang kedua tadi, upload ulang ya, seperti open lab. Nah, lab application 2 ya. Oke, di sini sudah muncul. Kemudian setelah itu gambarnya seperti ini ya, ada web server dan disk volume sama ya. Web server coba kita cek, detailnya sudah ada, untuk portnya sudah ada, protokolnya sudah ada, kemudian untuk detailnya juga sudah ada ya, untuk size-nya, kemudian tagsnya sudah ada. Oke, kemudian next, lanjut. In saja drawing the typical architecture experiment with the feature of the designer. Some things to try are the following. Pilih display resource, itu sudah. Oke, setelah ini kita coba hapus ya, delete. Coba hapus, delete the stack. Pertama kita masuk ke AWS Cloud Formation Console dan pilih cost left back from left. Oke. Kita coba delete ya. Kita coba delete, masuk ke Cloud Formation, keluar dulu ya. Sini ada perintah keluar ya. Kita left dulu, left atau keluar. Kemudian kita pilih tab application. Oke. Stack ya. Cloud Formation. Kita pilih stack yang kita punya. Pilih yang lab application, kemudian kita coba delete ya. Masih proses delete ya. Refresh. Ini sudah hilang ya untuk lab application ini. Delete in progress. Kemudian setelah kita delete, stack dialog boxes delete, kemudian kita refresh. Setelah itu masuk ke service ke situ. Oke.
Setelah kita delete, nanti kita akan masuk ke menu EC2 untuk melihat hasil dari snapshot ya. Jadi snapshot ini kita bisa sebut dengan backupan ya. Seperti ini masih progress, delete progress ya. Masih progress, delete ya. Oke. Kita refresh lagi. Refresh. Progress ya kawan-kawan. Ya harusnya nggak lama ini. Coba kita masuk ke EC2 ya. Apakah sudah muncul? Sebenarnya belum sih. Dia tidak akan muncul sebelum stack lab application kita hapus. Seperti itu ya. Coba kita cek terlebih dahulu. Masuk ke EC2 dan kita mencoba masuk ke menu snapshot ya. Snapshot itu di bagian sini. Sini ya. Nah, di sini belum muncul ya, belum muncul snapshotnya ya. Di sini belum muncul snapshotnya, masih kosong ya, karena bentuk proses di lab masih progress ya. Kita coba lagi masuk ke core formation. Kita coba lihat lagi stacknya apakah sudah terhapus. Stack. Oke, sudah komplit ya. Harusnya sih sudah ada ya di EC2 ya. Sini lab application sudah terhapus. Coba kita cek lagi untuk snapshot yang ada pada EC2 harusnya sudah muncul ya. Harusnya sudah muncul snapshotnya atau backupannya ya. Masih loading snapshot ya. Sudah muncul. Nah, muncul ya. Seperti ini in the left navigation pane dari snapshot. Jadi kita sudah masuk ke snapshot. Kemudian kita akan melihat snapshot dengan nama web data. Sini sudah muncul ya. Web data. Kemudian text completion. Nah, di sini untuk praktiknya harusnya sudah selesai ya. Untuk kita cek lagi apakah sudah benar, kita sambil ulang aja ya. Apakah sudah clear untuk labnya? Untuk skornya kita cek dulu. Jadi di sini kita sudah berhasil mengupload file template, kemudian mendeploy. Kemudian kita mencoba mengupdate. Jadi untuk misalkan tampilan web itu bisa kita update dengan sebuah template sehingga tidak memakan atau membutuhkan waktu yang cukup lama ya, seperti itu. Nah, di sini sudah berhasil ya. Total skor itu untuk sudah 20. Tadi yang delete ini sudah berhasil dari 15 ke 20. Oke, snapshotnya sudah oke, udah ready. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.